Kan ya, emang nih lemari pakaiannya kan Pak Bunda transparan nih, banyak. Mantap. Cari sesuatu hal yang beda-beda settingnya. Latar, setting ya, tempat-tempatnya macam-macam. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain Pak bisa Bonski. bergabung. Kenapa Fahri? Sehat Fahri? Alhamdulillah Pak. Iya, betul. Yang penting bukan butik ya. Kalau butik mah Pak Bunda jualan ya. Jualan itu. Wah, jualan pakaian. Suara Pak Bondan transformer. Putus-putus nggak suara Pak Bondan? Enggak. Enggak ya? Ngeri juga nih kalau ngeri juga kalau suaranya seperti kayak transformer ya. Ngeri banget deh. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain, kita mulai nanti. Selamat datang ya. Selamat pagi semuanya buat teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Ada Ananda Hervi, Ananda Rofi, Ananda Fakhri, Ananda siapa ya? Fabian, Hafiz, Gevira, ya yang sudah hadir. Bagus sekali hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus ya kemarin kita sudah PM ya PM. Walaupun di jam sore, karena kemarin kan Pak Bulan paginya ada acara ya. Jadi kita lanjutkan di sore hari. Nah, itu udah luar biasa tuh. Di jam-jam khusus ya. Kalau jam malam pada tepar semua, bobo yang ada ya. Kalau jam malam. Oke. Kelas Jam 2 12 malam aja, IPS Pak. 2. Oh, gaya banget. Jam sore aja Hafiz kagak ada. Kemana Hafiz? Jam sore aja kagak ada. Tidur. Si ini aja Faras nongkrong di warkop. Aduh, si Faras tuh gabung sama siapa? Sama Kares ya, situ juga. Pakai Nia Kares kayaknya. Waktu itu kemarin nongkrong di warkop. Terus siapa lagi kemarin itu lumayan banyak sih, tapi emang ada yang gabung satu Zoom itu ada yang gabung gitu. Gabung IPS 1 IPS 2 kemarin, ya. Oke, hari ini alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah berarti 15 ya. Kita masih nunggu teman-teman yang lain, 15 lagi mudah-mudahan bisa hadir ya. Dan sebelum dimulai nanti seperti biasa kita ada berdoa terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan banyak sharing-sharing ya. Ada beberapa kita sharing-sharing terkait nanti kamu persiapan nih kayaknya Februari ini penentuan ya. Februari ini kayaknya nggak tahu nih, ini kita masih ada pertemuan Maret, masih ada pertemuan nggak ya? Saya nggak tahu deh agendanya. Kayaknya Maret cuma tinggal sekali atau 2 kali, setelah itu nanti kamu udah agenda kelas 12 ya. Jadi agenda mapel kayaknya udah ini pas momen pertemuan-pertemuan pamungkas nih ya. Makanya luar bioskop ini kita nih nggak lama ya pertemuannya, Bambang, setelah Pak. itu kamu harus siap. Hah? Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas, iya si BP ya kan. Jadi kita lihat nanti hasilnya, nanti pertemuan berikutnya itu kan nanti kamu lebih banyak kegiatan kelas 12 ya kan, jadinya lebih banyak ya. Terus juga ada kabar terbaru ya kemarin ya, kelas 12 IPA katanya dapat ini ya. Dapat ada siswa dari Miftahul Sudur ya yang numpang ya. Iya, Pak. Begini ya. Saya baru tahu itu kabar-kabarnya tuh, gosip-gosip terbaru. Cielah. Awan aja sampai dapat gosipnya tuh. Ya. Mana nilai tinggi banget lagi rata-ratanya. Tinggi dia. Tapi itu anak IPA Iya. doang tuh. Anak IPS nggak ada. Sampai gelut, Nggak ada kan Pak. masuk IPS? Dikali. Hah? IPS nggak ada, IPA doang. Alhamdulillah. Emang di sana cuma ada satu kelas doang? Cuma ada satu Nggak kelas tahu, doang? Pak. Nggak tahu. Oh. Ya, Pak. Namanya juga Pokoknya sekolah rokok. dua orang aja. Terus habis itu nilainya tinggi-tinggi banget. Ya iyalah. Kan sekolah nggak mungkin kasih nilai jelek. Makanya sengaja diinin. Terus digabungin sama anak NR lagi. Anak IPA lah. Anak IPA kan juga banyak yang ya gitulah.
gitu. Anak IPA juga nilainya ya antara sedang sama tinggi. Sedangnya banyak, Kan kita nggak ada tingginya yang ya gitu-gitu aja deh. siapa tahu bagusan yang NR. Makanya kita nggak tahu nih nanti nih, tapi tetap aja itu mengurangi kuota masalahnya. Anak IPA harusnya dapat sekian, tapi kuotanya diambil sama dua anak ya, betul ya? Dua anak Miftahul Sudur ya, tapi itu masalahnya nggak ada konfirmasi. Dikonfirmasi nggak ke angkatan kamu kelas 12? Dikonfirmasi nggak dari pihak-pihak Walas? Tapi yang tahu katanya pihak Walas kelas 12 IPA ya kalau nggak salah. Apanya, Pak? Siapa? Nggak dikonfirmasi nggak? Yang ngasih tahu siapa? Teman-teman kamu anak IPA? Yang satu angkatan yang ngasih tahu siapa? Iya. Teman-teman IPA ya? Heeh. Anak-anak IPA yang ngasih tahu. Oh, complicated. Terus anak-anak IPA pada ngambek nggak? Pas ditandemin sama anak Ngambek gara-gara Terus mereka ini dong. Urusan kan dapur yang di mereka. IPS mah nggak ada, Pak, yang penting. Iya sih, kalau IPS mah lancar jaya lah. IPS mah lancar jaya, nggak ada yang nyentuh. Gitu. Yang penting kamu kuotanya tercukupi dulu. Yang penting. Makanya saya bilang, kalau mau kuasai undangan, kita mulai dulu nih dari mana? Dari yang IPS. IPS itu dari semenjak lah. Gelut Pak, tapi diam-diam aja anak IPA. Anak IPA mah sebenarnya mah kalau gelut mah dia mah nyata. Iya kan, karena Pak Buna ngajar anak IPA pelajaran PPKN. Tapi anak-anak IPA belum terbuka. Karena Pak Buna kan nggak tahu tuh, baru tahu kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya Fatur, sehat Fatur? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin tuh kalau nggak salah kan orang tua anak-anak IPA kan pada konsul ya. Konsul ke Walas kamu kan? Konsulnya ke Walas kamu. Jadinya Walas kamu tuh jadi pusatnya, tapi luar biasa. Walas kamu mah jadi pusat terkenalnya dibandingkan Walas kelas 12 yang lain. Ya, jadi yang kalau informasi itu yang paling kuat ada di Walas 12 IPS 2, Pak Eko yang paling tahu. Ya, Faras langatur. Parah banget sih Faras. Tas, hei. Kemarin di Warkop seneng banget dah. Kalau di Warkop udah bebas ya. Kalau di tempat saya mah kamu suruh makan permen karet, Ras. Yang banyak makan permen karetnya kamu mah. Apalagi di tempat saya nggak ada asbak ya. Kalau main ke rumah saya, Pak, saya mau ke tempat Pak Bondan nggak ada asbak. Parah sih ya. Ras, Paras. Tidur kali, Pak. Siapa? Wan tidur orang tadi ada dia mah lagi benerin rambut si Paras. Nah, jadi kalau yang di di IPA itu ya informasi itu harusnya udah bisa tersampaikan ke orang tua gitu kan, yang mereka sebabnya kalau anak Miftahul Sudur itu nilainya bagus-bagus, peluangnya mungkin, saya nggak tahu ya, takutnya peluangnya lebih besar. Pasti otomatis akan menggerus teman-teman kamu juga itu yang lainnya. Apalagi yang kalau menurut saya ya, yang antara IPA 2 sama IPA 1 yang lebih menonjol IPA 2. Kalau nggak salah sih gitu. Pakai nilai NR? Terus dia ikut belajar gitu? Kalau pakai nilai NR apa ikut belajar tuh? Kalau dia pakai, iya nggak tahu ya. Berarti kalau dia pakai nilai NR mah pasti ikut belajar prosesnya dari pelajaran, pasti ketemu sama Pak Bondan itu. Ketemu sama Pak Bondan di Mapel PKN, ya kan, Pak Bondan ngajar 12 IPA 1, 12 IPA 2. Kalau mau bisa sekolah lain bisa aja kalau dia numpang karena nggak dapat kuota. Ya. Jadi kalau mereka itu istilahnya gini, kenapa bisa numpang? Ya, karena bisa numpang. Waktu itu kan ada pertemuan kepala sekolah swasta, forum kepala sekolah swasta. Kan ketuanya Kepsek NR ketuanya, ya kan? Nah, jadi pasti mungkin kalau ada komunikasi biasanya antar pimpinan biasanya.
Dan itu biasa nanti ada lobby-lobby misalkan terkait dengan numpangnya itu karena apa misalkan ya kan, misalkan di situ sekolahnya anaknya cuma tahu deh, saya nggak tahu tuh Miftahul Huda tuh berapa kelas 12-nya, apa cuma 1 kelas atau 2 kelas. Kalau memang dia 2 Yang kelas IPS, akreditasi kali Pak. iya yang akreditasi mana ada numpang, iya kan. Jadi mah kalau anak-anak yang akreditasi mah beda lagi, jadi cuma urusan sekolah bukan urusan anak murid. Kalau misalkan dia cuma ada 2 kelas nih, misalkan nih, anak IPS-nya jumlahnya pas, nah berarti nggak perlu numpang. Tapi kalau anak IPA-nya di bawah rata-rata jumlahnya, berarti otomatis harus numpang. Bisa jadi begitu. Ya kan, makanya itu biasa ada deal-dealan tuh, deal-dealannya apa, ya kan? Dan itu nanti mereka kesepakatan itu dan tidak uang. Duit ya Pak, duit. Kalau duit sih saya nggak tahu masalah duit ya. Biasanya itu dari posisi Kan atas sampai ya. mengorbankan anak NR. Ya Allah, sampai sebegitunya. Ya, yang jelas sekolah kamu ini termasuk yang sangat terkenal di Panmas ya. Jadi selainnya jadi pusat, jadi kalau ada apa-apa pasti dimintain tolong gitu kan biasanya. Kecuali kalau sekolahnya misalkan kayak yang udah sebesar Nurul Fikri, itu lain cerita itu. Nggak ada yang berani numpang di NF ya kan. Berani bayar berapa ke NF gitu kan. NF kan mahal di situ juga ya kan. Nggak ada yang berani orang masuk ke aja kan, masuk sekolah NF 38 juta, hampir 40 juta mau masuk NF tuh. Ya kan, nggak ada sekolah mau bayar berapa. Sekolah mau misalkan nih sekolah mau numpang ke NF gitu, mau bayar berapa gitu kan. Kalau NR berapa, masuk NR murah cuma 17 juta, beda banget lah sama NF. Kalau NF hampir 40 juta. Kenapa? Duit Makanya juga Bondan, orang tua, kasihan. iya betul, duit juga kan, nggak masa beda ininya, beda size-nya. Masa gini, kalau NF itu kan dia lebih tua, terus juga dia kan, kenapa dia mahal? Karena dia produk yang dikeluarkan. Nah, itu biasanya dia seharga hampir 40 juta. Makanya ada juga waktu itu, seingat saya waktu pas zamannya saya masih jadi guru Nurul Fikri ya, SMA TNF waktu itu zamannya saya, itu tahun ya masih ngajar ya, 2014 kan terakhir saya ngajar di sana. Itu masuk ke NF aja itu 32 juta. 32 juta pada waktu itu, 2014 ya. 32 juta itu udah sangat gede itu ya, itu yang spesial tuh. Nah, biasanya ada anak pejabat nih, ini yang Pak Bondan buka juga ya ke kamu, yang anak-anak NF. Ada nih anak pejabat dari salah satu fraksi partai apalah, partai terkenal ya di Indonesia gitu ya. Misalkan bapaknya ini pejabat teras lah pokoknya gitu. Nah, itu bisa masukin anaknya itu misalkan tanpa tes. Misalnya iya, kalau tes cuma formalitas, itu dia berani bayar di atas 50 juta ada. Masuknya di atas 50 juta ada yang berani, bisa itu. Nah, itu tergantung, cuman tetap ada perjanjian khusus biasanya. Perjanjiannya itu biasa terkait dengan apa nih, anak ini berarti harus siap dengan resiko, karena di NF itu kan bicaranya kualitas ya kan, kualitas, terus juga dia siap untuk mendapatkan prestasi dan dia siap untuk mau dibimbing ya kan. Jadi kalau dia nggak ikutin seperti itu polanya, biarpun dikata bapaknya bayar mahal ya, resiko dia terplanting dari NF tuh sangat besar, karena udah ada perjanjian sebelum dia masuk ke sana. Jadi ya gitulah. Tapi tetap ya. Nah, iya betul. Jadi istilahnya kita semua harus fatur, tadi bijak tuh fatur tuh, bagus tuh fatur. Yang penting adalah kita nanti yang bisa ada di sini maksimalkan nih yang asli NR nih. Yang asli NR maksimalkan supaya hasil nanti undangan kamu diterima, ya kan? Itu yang paling penting, yang paling utama krusial adalah jangan sampai
produk aslinya NR ini malah nggak banyak yang masuk di undangan. Harusnya kamu tuh masuk dengan kategori undangan. Kan kita kan termasuk yang pusatnya di Panmas ya, yang swasta ya. Walaupun kita punya tetangga juga, Cakbun kan juga termasuk mewah gitu ya. Tapi Cakbun juga nggak jadi referensi, ya ada juga apa tuh selain Cakbun ada Lazuardi ya. Lazuardi juga bagus kualitasnya, tapi dia referensinya nggak utama-utama banget. Justru yang dilihat Nur Rohman ya karena lebih dekat ke kota Depoknya. Nah mungkin kenapa dia punya nilai plus di situ. Sekolah yang kamu sekarang sedang tempati ini ya posisi yang strategis, poin plusnya itu jadi pusat ya kan. Nah itu dia. Jadinya bisa jadi ada deal-dealannya itu pasti ada ya. Cuman kita nggak tahu persis seperti apa deal-dealannya. Oke gitu dulu ya. Jadi ini serba-serbi ya. Jadi saya juga baru tahu informasi kelas 12. Ya, karena informasi kelas 12 ini kan istilahnya khusus ya. Nah, nanti kamu bentar lagi mau siap-siap undangan gitu. Iya, betul. Nanti kita lihat pokoknya anak-anak NR pokoknya harus optimal lah yang kelas 12 lah ya. Yang penting kamu semua nanti yang siap udah dapat rekomendasi dari walas kamu yang untuk undangan kamu maksimalkan. Yang siap undangan ya. Yang siap undangan misalkan kamu 50%, ya amin Allah. Berarti kamu siap-siap untuk pilih. Hah? Itu sekolah Apa tuh? baru yang numpang sama Sekolah kita. baru gimana? Kenapa? Yang numpang sama kita kenapa? Iya, sekolahnya baru apa udah lama? Miftahul Sudur mah bukan, ya usianya sedang lah sama kayak kita, nggak beda jauh. Cuma kan nggak terlalu terkenal. Maksudnya nilai jualnya gitu loh. Nilai jualnya nggak nggak sehebat kita. Dari mana? Coba kayaknya sih daerah Panmas. Kayaknya masih daerah Panmas. Panmas Sawangan apa ya? Kurang tahu Pak Bondan ya. Tapi Pak Bondan kayak pernah dengar itu dulu ya tahun 2016. Daerah Panmas, masih daerah Panmas. Miftahul Sudur namanya. Miftahul Sudur ya kalau nggak salah. Masih daerah Panmas. Nah, coba nanti dicek aja, cross check gitu kan. Karena sekolahnya juga mungkin nggak sebesar kita. Masih muda ya, tapi mungkin beda secara ini ya. Muda itu ya mungkin kalau dibandingkan kita ya, kita lebih tua dikit lah ya. Lebih tua dikit kan di SMP. SMP kan 2004. SMP 2004. Kita 2008, beda 4 tahun doang. Ya kan, jadi secara usia sebenarnya udah terlihat gitu. GDC kurang tahu, makanya coba ntar dicek aja. Oke. Baik, hari ini kayaknya kita baru tadi diskusi ya. Sambil Pak Bondan buka dulu deh salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat 12 IPS 2. Sebelum dimulai kita doa sebentar dulu ya. Nggak apa-apa sambil sharing. Nanti sambil nanti ada clue yang materi yang bisa disampaikan juga nanti ada. Oke. Kita doa sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa zidni huda. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai kita buka dulu sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelas 12 IPS 2. Mungkin kalau kamu udah banyak ya dapat sharing dari guru BK ya, dari Bu Hezi ya, untuk terkait kamu persiapan masuk SNMPTN ya, SBMPTN, dan juga kalau kamu ada yang punya minat ke swasta, kalau menurut saya sih ini aja, itu second line aja lah, second line ya, jadi swasta itu cuma jadi cadangan aja. Saran saya sih kalau kamu nanti misalkan punya planning lagi yang lain, beasiswa, nah itu jauh lebih bagus ya. Beasiswa itu misalkan begini, Pak, gimana beasiswa itu lebih banyak biasanya ke luar negeri ya. Nah itu yang bisa kita lihat. Target Pak Bondan ya, sebenarnya kamu kalau mau coba ya,
di kelas 12 ini, nggak tahu mungkin Bu Eji udah pernah sharing-sharing ke kamu sebagai guru BK, itu penting sekali. Di angkatan kamu sebisa mungkin ada yang mempertahankan tradisi untuk mendapatkan PTN terbaik. Kemarin tahun lalu kan sudah dapat masuk ITB, ya si Gozi ya, Gozi yang kemarin juga di 12 IPS 1 ya tahun lalu ya. Nah tahun ini kita usahakan siapa tahu ada nanti di antara kamu 12 IPS 2 ataupun 12 IPS 1 ada yang masuk ke ITB ya, amin. Fatur juga bilang amin, saya aminkan juga. Ini mempertahankan tradisi yang terbaik ya. Ada yang masuk ke ITB. Terus yang kedua, ada yang masuk ke UI. Nah, ini tradisi juga nih. Kemarin tahun kemarin itu Najma. Kalau nggak salah Najma ya. Ya, SAS, didoakan amin. Nah, itu Najma juga masuk ke UI ya, itu IPS. Jadi istilahnya ini yang langsung wujudnya dari SBMPTN kemarin. Nah, itu udah bisa itu ya. Nah, sekarang perwujudan yang berikutnya tadi ya, mempertahankan tadi UI, ITB, tradisi terbaik di IPS ya. Memang waktu itu Pak Bondan pindah ke Nur Rahman itu memang visi misinya ngangkat dulu anak IPA, bukan berarti Pak Bondan melupakan anak IPA juga kalau Pak Bondan ajar IPA, tapi Pak Bondan lebih mementingkan dulu yang untuk jurusan, anak jurusan yang Pak Bondan ajar ya, karena kan geografi ini kan ada di jurusan IPS, kecuali kalau geografi ada di 2 jurusan. Itu lain cerita, berarti Pak Bondan mementingkan 2 jurusan berarti ya. Tapi ini karena ala kulihal ditakdirkannya kelas IPA nggak ada peminatan geografi ya sudah. Berarti Pak Bondan santai-santai aja, jadi lebih fokusnya ke kelas apa jurusan IPS. Jadi istilahnya kamu itu punya apa ya poin besar untuk bisa mempertahankan tradisi. Ya, kalau Geo memang betul di IPA, tapi kan itu kan nggak semua kampus ya. Nah, tapi ada yang murni ada. Wah, Inces nggak tahu informasi, kurang gaul Inces. Harus dapat informasi Inces. Ada, nggak hanya di UPI, ada juga di UNJ, ada yang murni. Inces ketinggalan info, nggak up to date nih Inces. Makanya datang ke kampus-kampus. Ya, jadi ada ya. Nah, ada lagi beberapa kampus nanti yang siap digulirkan. Nah, ya betul. Jadi sebenarnya kalau nanti yang kampus-kampus yang tadi Pak Wawan sebutkan ITB, UI, tradisi yang bagus adalah mempertahankan juga di Unpad ya, Pajajaran Bandung, di anak IPS ya. Itu opsi yang ketiga, atau UPI ya, UPI Bandung. Atau apalagi Pak yang dekat juga dengan Jakarta, UNJ. Oh, yang ada di dalam Jakarta, kok dekat Jakarta sih? Yang ada di region Jakarta guys, itu di UNJ. Dan UPN ya, UNJ dan UPN. Nah itu yang radiusnya masih kamu dapatlah dari Depok, kalau rumah di Depok ke Jakarta masih terjangkau. Nah UGM itu tadi ya. lah. Nah kalau yang mau spektakuler nih ya, nih bagus nih. Pak Bondan lagi mendoakan juga nih anak IPS nih ya. Selain tadi mempertahankan ITB, UI, ya ada salah satu mungkin dari Undip juga ada kalau nggak salah anak IPS. Tahun lalu ada nggak ya Undip? Pak Bondan lupa deh. Enggak, belum ada ya? Oh iya, belum. Kayaknya antara ada apa lupa Pak Bondan. Jadi kalau bisa tahun ini ya ada yang kalau memang bisa ke wilayah Semarang ya atau ke Jogja ya, dari kelas kamu ada yang bisa lolos ke Undip atau UGM. Nah, itu peluang besar buat anak IPS di angkatan ini untuk bisa masuk ke 2 kampus terbaik ya di Indonesia nih, Undip ataupun UGM ya, siapa tahu kamu ada yang dapat rezekinya ke sana. Karena memang kita butuh yang namanya referensi dan mimpi yang jelas gitu, visinya jelas mau kemana, karena mempertahankan tradisi. Nanti biar adik-adik kelas kamu itu juga akan mempertahankan tradisi juga. Nah ini yang nggak akan terputus. Apalagi yang Pak Bon lagi cari itu di IPB kalau nggak salah ya, di Bogor. IPB itu kalau nggak salah ada IPS-nya kalau nggak salah ya. Pak Bon lupa deh. Kemarin kan Pak Bondan sempat tanya IPB ada IPS-nya nggak, kalau nggak salah ada katanya IPB ada IPS, tapi jarang yang tahu anak IPS ya se-Indonesia. Coba bisa kamu bayangkan ya, jarang ada yang tahu anak IPS se-Indonesia ya. Kalau di IPB mungkin ada untuk jurusan IPS. Nah
peluangnya sangat besar tuh ya di Bogor ya, apalagi itu kampus itu kan memang merek IPA. Tapi kalau ternyata ada yang buka untuk jurusan IPS ya, peluangnya sangat besar untuk kamu bisa bergabung. Ya. Kenapa? Anak IPA iya, tapi itu nggak ngaruh sama sekali ya. Buat Pak Bondan tuh nggak ada pengaruhnya. Kalau dibilang rata-rata anak IPA iya, tapi yang namanya nothing tulus itu ya kamu harus benar-benar dapat informasi, modal dapat informasi, terus peluangnya besar masuk ke sana. Jadi kalau ternyata di IPB ada untuk anak IPS, ya, nah itu peluangnya sangat besar untuk bisa kamu masuk ke sana kalau yang nggak banyak tahu informasinya. Jadi peluang keterimanya sangat besar buat anak IPS. Nah ini yang Pak Bondan camkan ya dari perkataan Pak Bondan sendiri ya. Karena Pak Bondan juga kalau ngajar di Bimbel NF, yang anak-anak IPS Pak Bondan kasih masukan tuh. Yang anak-anak Semansa, Semanda, Semanti, Semanpat, ya kan. Yang anak-anak negeri ya, yang Pak Bondan bimbing juga di Bimbel NF gitu kan. Itu Pak Bondan kasih tahu. Kalau kamu yang bisa dapat di kampus-kampus yang kamu nggak pernah tahu sebelumnya, ya kan, untuk jurusan IPS, kamu ambil. Karena peluang itu jarang-jarang orang dapetin gitu ya. Dan itu biasanya ya itu rugi banget ketika ada peluang tapi kamu nggak ngambil. Nah itu dia. Ya, dan itu juga harus bisa banyak pertimbangannya. Kalau pengalaman, ya kalau kita bicara grade, ya ini sharing-sharing aja Pak Bondan ngambil. Kalau grade, mungkin Bu Eji udah pernah sampaikan ke kamu ya. Grade ini kan biasanya pilihan pertama adalah yang tertinggi ya. Jangan sampai yang konyol ini biasanya. Ini yang konyol kebanyakan kelas 12 ini, bukan angkatan kamu ya, angkatan-angkatan sebelumnya ya. Udah pilihan pertama tinggi, yang kedua lebih tinggi lagi. Wah luar biasa. Saya bilang ini mah bunuh diri lebih awal ini mah. Nah itu mah biasanya, aduh ini anak ya berani banget milihnya, tapi ya terserah sih. Tapi Pak Bondan pernah memberi gambaran, ya kalau kamu emang gak niat di undangan, lebih baik kasih ke teman kamu, saya bilang ke bawahnya. Yang dia peluangnya lebih besar gitu ketimbang kamu kalau nggak mau ini undangan gitu kan. Jadi makanya dari sekarang di kelas 12 IPS 2 itu lihat-lihat dulu nih, dari misalkan terpilih 20 orang gitu misalnya kan, kamu udah 30 ya? Iya, siapa tahu 15 ya, 15 sampai 17 sudah terpilih, 30 ya, 30 biasanya 17 sampai, ataupun minimal 15 ya terpilih. Kalau misalkan ada yang nggak tertarik undangan ya ntar dialihkan di bawahnya. Nah, otomatis nanti dia akan cari peluang nanti di mana posisinya. Nah, nanti misalkan yang nggak tertarik itu dia pasti fokusnya ke SBM. Nah, itu bisa itu. Ya, dia nanti bisa fokus di poin itu. Jadi menurut Pak Bondan itu tergantung dari apa yang sudah di planning. Jadi grade itu punya posisi. Ya, ngincer amin. Ya, grade itu punya posisi. Jadi pilihan pertama itu posisi tinggi, yang kedua harus dibawa dari yang posisi pertama. Ya, itu kita harus nurunin idealis. Jadi jangan sampai idealis kita itu terlalu tinggi, kalah akhirnya. Nah ini yang sama sekali yang nggak pernah dipahami oleh seluruh kelas 12 dimanapun dia berada ya. Di angkatan-angkatan sebelumnya sampai dengan angkatan yang mungkin hari ini ya, kalau nggak dikasih pemahaman tentang terkait grade. Penting. Nah, terus lihat peluang. Contoh yang waktu itu Najma kalau nggak salah. Najma itu angkatan sebelumnya ya. Itu kan berkali-kali konsul ke saya kan. Karena kan dia di Bimbel NF juga bareng sama saya. Pak, saya SBM gimana nih Pak? Saya mau milih jurusan kalau nggak salah perpustakaan ya kalau nggak salah. Perpustakaan itu awalnya dia sebenarnya nggak mau. Saya bilang mana Najma, kamu mau pilih dua-duanya tinggi, saya bilang. Kalau mau pilih dua-duanya tinggi ya kamu siap-siap nggak diterima, saya bilang kayak begitu. Kan saya bilang kayak begitu ke Najma kan, ya pilihan pertama grade kamu yang tinggi nggak apa-apa kamu masukin, kamu plotin aja. Kan kamu kan di sini kan di Bimbel NF kan juga ada guru BIP kan, ada guru bimbingan konseling juga di Bimbel NF ya kan, kamu dapat masukan. Ya jawabannya pun juga sama kayak saya, pasti gitu kan. Misalnya kalau misalkan bedanya, kamu yakin nggak dengan poin kamu yang dimiliki bersaing sama anak-anak SMA negeri? Saya bilang, lawan kamu itu bukan SMA swasta.
lawan kamu adalah SMA negeri, saya bilang. SMA negeri itu kalau dengan UI itu mainan luar biasa. Jangan kamu sangka. Karena kalau SMA, apalagi Semansa, Semanda itu dia punya koneksi yang dalam, koneksi orang-orang khusus. Nah jadi nggak sembarangan. Jadi sebisa mungkin kamu bisa ambil peluang itu adalah, saya bilang pilihannya adalah pilihan yang kedua, nggak idealis. Tapi itu jadi jalan kamu bisa lulus dan lolos. Kalau nggak salah dia pilihan pertamanya apa gitu ya. Terus pilihan keduanya perpustakaan UI. Nah ya, itu pilihan kedua kalau nggak salah ya. Pilihan pertamanya ada juga, UI juga kalau nggak salah dia. Jadi dua-duanya UI, cuma grade-nya aja yang dibedain. Grade yang pertama atas, grade bagus. Itu yang di grade awal, UI ya, pilihan pertamanya UI. Pilihan keduanya juga UI juga. Ya, sama-sama UI tapi grade-nya di bawah, tapi perpustakaan. Dan alhamdulillah ternyata dugaan saya benar kan, akhirnya dia lolos dan lulus SBMPTN, dapat pilihan yang kedua. Ya alhamdulillah, saya bilang itu namanya itu peluang cerdas, strategi cerdas memenangkan pertandingan ya. Jadi apalagi NR ya, lawannya sama-sama negeri yang ada dalam satu area. Kita lawan kalau negeri itu ya yang dekat sama kita SMA mana Pak? SMA 1 lah. Dekat sama kita, sama SMA. Ya, oke-okean juga betul. SMA 1 sama SMA 6 dan SMA 5 ya, itu yang dekat sama kita. Kalau tadi dibilang apa namanya? Kalau misalkan SNM itu dia itu karena pilihan ya, kalau hoki sebenarnya sih enggak juga, Ibu kan betul juga dibilang sama Inces. Nggak bisa oke-okean karena strategi tadi ya. Strategi sama nilai. Jadi apa namanya, nilainya itu juga harus naik stabil. Nah ya, jangan naik nggak stabil turun ya. Udah wassalam deh tuh. Ya jadi kalau udah kayak begitu mah biasanya nih Pak Bulan cuma bilang ya udah kamu banyak-banyak berdoa aja. Saya UI kedokteran, Pak. Kenapa ya? UI kedokteran, kamu lintas jurusan, keren banget itu. Saya sepakat kalau kamu berani lintas jurusan. Yang Saya pertama dukung UGM gitu kedokteran, ya. yang kedua UI kedokteran. Gila loh. Bunuh diri ya? Bunuh diri semua diambil. Ambil UI kedokteran semua. Emang kamu mau jadi dokter? Fis? Iya. Mau jadi dokter? Hah? Kamu udah belajar di IPA-nya? Udah. Belajar di IPA-nya, udah. Terus sampai mana? Enggak lah, bercanda Pak, ya kali. Iya kali, ya mungkin aja, nggak ada yang bercanda. Misalkan kalau kamu mau aja. Kali dapat, apa yang saya bilang, makanya saya ketawa aja. UGM kedokteran sama UI kedokteran gimana ceritanya? Itu grade kedua-duanya tinggi banget, saya bilang. Nah jadi kalau yang anak IPS mah, yang paling bisa di ini, yang paling ideal, yang paling tinggi itu ya jurusannya apa Pak? Hukum, tuh misalkan ya. Yang sering dihukum, yang suka dihukum ya kan. Dulu ya SMA suka dihukum ya, terus kuliahnya maunya dihukum, ya udah. Ya siapa tahu jodohnya yang betul suka dihukum gitu kan. Hukumnya tapi hukum internasional gitu misalkan jurusannya. Bukan karena kelakuan dihukum ya. Nah, itu harus dilihat ya. Jadi kalau misalkan bisa tuh kamu masuk ke sana, lihat dulu peluangnya, grade-nya. No. Terus satu lagi adalah yang paling tinggi grade buat IPS tuh HI, hubungan internasional. Nah itu juga termasuk tinggi itu ya. Nah itu grade yang paling luar biasa mewah gitu ya, VIP. Nah itu harus bisa kamu tahu pertimbangannya. Oke, nah jadi itu sebenarnya, jadi konteksnya kalau kamu lagi milih kampus itu sama kayak kamu lagi belajar untuk merealisasikan materi misalkan ya. Jadi materi ini harus bisa kamu kuasai, misalkan contoh ya, dengan KD-nya itu terpenuhi. Nah, dengan KD terpenuhi, jadi kamu siap tuh pas ujian hasilnya bagus. Nah, sama aja. Nilai-nilai kamu ya sama aja, umpama itu tadi yang pakai perumpamaan ya, berarti nilai-nilai kamu harus yang stabil, naik stabil. Nanti di finalisasinya adalah dari pihak panitianya akan menilai mana yang layak untuk bisa masuk undangan.
Setahu Pak Bondan dari tahun ke tahun di NR itu untuk undangan memang selalu yang spektakuler tahap pertama. Tahap pertama pasti keterima banyak. Ya. Tapi tahap kedua selalu keterimanya nggak lebih dari 10. Rata-rata begitu. Nggak lebih dari 10 orang. Yang tahap pertama banyak. Lulus ya. Tapi tahap kedua tuh lain cerita. Nah, makanya Pak Bondan mengatakan jauh-jauh hari, kalau kamu mau 2 kali lulus tahap, maka pilihlah dan tulisannya juga harus tepat ketika kamu online, ya misalkan jurusan, kan nanti online kamu kan, kalau online itu jangan sampai salah kamu nulis jurusannya. Dan juga yang terakhir, ya pastikan kamu tidak ada yang salah dalam menuliskan data. Ya, dan itu pasti insya Allah bisa lulus 2 tahap. Tahapan itu maksudnya tahap ini, kelulusan. Jadi tahap pertama kan biasanya dilihat dari data nilai. Nah, itu biasanya di sekolah itu akan memberikan kepada pihak panitia ya kan, kampus-kampus yang dituju. Nah, terus yang kedua, tahap kedua gimana Pak? Berarti nanti di data tersebut akan diolah dan nanti akan dikompetisikan dengan sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah Indonesia nanti akan dijejer mana yang masuk layak untuk bisa lolos undangan. Nah, terutama biasanya kalau yang kita kan Depok kan, nah berarti wilayahnya diperkecil lagi. Depoknya wilayah mana? Panmas, berarti ya Panmas mana yang peluangnya sangat besar. Nah, berarti nanti kita bisa lihat hasilnya gimana. Nah, itu adalah itu contoh ya. Oke, 12 IPS 2. Ini ada PJOK ya? Enggak, bukan PJOK lagi. PM enggak? Adanya ada PM enggak? Ada, Pak. PM Ada, Pak. apa? PM apa? Hari ini PM apa, Roh? Inggris. Oh, sama Pak Gio ya? Iya, Pak. Kemarin bukan sama Pak Gio waktu itu? Hari apa ya? Sabtu ya? Bukan ya? Itu anak IPA ya? Bukan. Bukan, Pak. Kamu waktu hari Sabtu apa aja selain geografi? Apa sama bahasa Indonesia? Oh, Bu Novi. Iya. Ah, dikit kata yang datang ya? Cuma 13 orang. Bu Novi ngomong di dalam grup curhat cuma 13. Kelasnya siapa itu 13 orang? Kelasnya siapa? IPS 2 apa IPS 1? Sama nggak IPS 2 sama IPS 1? Mata pelajarannya? Sama nggak, Rof? Beda kayaknya kalau Sabtu. Oh gitu, Yang beda sama. ya? Yang Oh, sama. kirain sama kira. Geografi doang. Misalnya. Oh, sama geografi doang ya? Oh. Iya. Oh, 13 orang katanya, kaget juga Pak Bondan. Hah, 13 orang? Oh, ya udah gitu. Kalau Pak Bondan cuma lihat di grup aja kayak gitu. Grup guru, BT Pak Bondan sih santai aja sih. Kalau Pak Bondan sih ngeliatnya sih apa IPS 2 mah banyak gitu ya. Banyaknya ada yang gabung-gabung apalagi sore. Gabung dengan yang lainnya. Gitu. Kita lihat nih Faras. Assalamualaikum. Faras. Belum di absen udah dia kagak jawab nih sih. Faras. Ini anak satu nih. Lagi ngapain bocah nih? Ya, Ini kita udah berapa? Hadir, Pak, hadir. Ya, hadir, Hadir. Pak, hadir. Tidur ya, Ras? Dari WC, Pak. Tidur nggak, Ras? Tadi Pak Bondan ngasih masukan tentang kampus kagak ini. Tidur nggak, Ras? Iya, Pak, saya denger. Sumpah, saya dengerin. Nah, kayak kita gitu tuh bersaing dong. sama SMA 1, SMA 6. Kita tuh, jadi kalau pilihannya harus keren banget. Kan. Keren banget dah, Faras dah. Undangan harus dipikir-pikirin lagi kan. Saya dengerin, Nah, Pak. betul. Faras kan mau saya doakan masuk kampus PTN, Faras. Jadi Faras harus Amin, bisa Pak. punya, amin. Gitu, Ras. Nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng nanti ya. Kalau ngopi jangan sendirian, ngajak Pak Bondan kemarin. Kagak diajak-ajak Pak Bondan nih. Jadi kalau itu nanti bisa kita ini ya. Oke. Ya, oke. Hari ini kamu bersiap-siap nanti dengan Pak Gio Pano. Kasihan Pak Gio ya, udah diambil waktunya sama Pak Bondan. Mohon maaf, ini kita sharing-sharing kampus. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita masih ada materi lagi nanti. Sekaligus nanti nggak tahu materi penutup di bulan Maret kayaknya. Iya, betul. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Kangen banget sama 12 IPS 2. Ya, ini pertemuan pamungkas saya nggak tahu nih tanggal berapa berakhirnya. Setelah itu kamu akan fokus di kelas 12. Wah, sedih juga ya. Akhirnya harus berpisah sama kamu semua nih, 12 IPS 1, 12 IPS 2, 12 IPA juga. Ya, mau nggak mau harus terpisah dengan guru-guru mapel ya. Dan kamu adalah